Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Mufadol. Ya, di channel My Project Diary ini, saya udah lama gak upload video. Ya, mungkin udah setahun kali ya. Ya, saya sibuk dengan kuliah saya, dan alhamdulillah kuliah saya sekarang sudah selesai. Kebetulan kemarin saya mengambil teknik mesin konversi energi di level S2. Dan belum lama ini saya wisuda, dan akhirnya saya udah mulai ada waktu yang sedikit senggang dan saya sempatkan lagi untuk mengupload video. Dan pada topik kali ini saya bahas tentang teori boiler part 1 ya. Ini masih pengenalan basic ya dari pengenalan boiler. Lalu kita masuk persamaan gas ideal yang terkait dengan boiler, itu juga masih basic. Lalu juga energi pembakaran, ini juga masih basic, dan perpindahan panas ya. Kuliahnya panjang loh ini, tapi ini masih basicnya juga. Baik, tidak berlama-lama, kita masuk ke slide selanjutnya. Apa itu boiler? Ya, ada ketel uap di sana. Jadi kita sebut saja mesin penghasil uap dari air yang dipanaskan. Kenapa saya pilih ketel? Karena ini adalah eh, perumpamaan yang sering kita lihat ya. Coba kalian panaskan air dengan ketel yang seperti di gambar ini, kalian akan menemukan uap di ujung ketel ya ketika air sudah mendidih, dan siulan bersama dengan uap itu adalah gambaran sederhana dari boiler. Nah, boiler sendiri pada umumnya yang beredar saat ini itu ada fire tube dan water tube. Nah, perbedaannya adalah di fire tube api ada di dalam pipa ya, pipa yang digunakan sebagai media pertukaran kalor ini akan memanaskan air yang ada dalam bejana. Jadi pipanya di dalam bejana, airnya di sekeliling pipa, dan apinya ada di dalam pipa. Berbeda dengan water tube di mana air ada di dalam pipa dan panas dari pembakaran akan menyelimuti pipa tersebut. Gambaran sederhananya seperti itu. Lanjut, di aplikasi boiler sendiri itu banyak sekali ya, yang sering dipelajari di konversi energi ya, siklus Rankine itu, dimana salah satu pemanfaatan dari steam boiler adalah steam turbine generator ya. Ya, untuk mengenal singkat, dimana steam bertekanan ya akan memutar sudu-sudu turbin ya. Jadi pada turbinnya ini ada turbin untuk tekanan tinggi dan tekanan rendah, dan pressure dari steam ini akan memutar turbin yang memiliki sudu-sudu ya. Sudu-sudunya itu dihantam oleh tekanan steam dan akan berputar, memutar poros dan memutar generator. Lalu untuk aplikasi di industri sendiri banyak juga ya, salah satunya untuk sistem pemanasan tangki menggunakan sistem jacketing, di mana steam akan melewati jaket dan pertukaran kalor ini terjadi antara jaket dengan tangki, dan tangki akan memanaskan media yang ada di dalamnya gitu. Dan yang sering sekali dipelajari juga di perpindahan panas itu adalah heat exchanger. Ya, alat pertukaran kalor ini sering sekali yang menggunakan steam sebagai media pemanasnya. Dan pertukaran kalor sendiri terjadi pada eh, sirkulasi antara jalur steam dengan jalur media yang dipanaskan. Kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah struktur secara sederhana dari boiler, dan contoh yang diambil adalah model dari water tube ya. Ini adalah gambaran sederhana karena kalau boiler yang sesungguhnya ya mungkin akan lebih banyak lagi ya, ada jalur gas pembakaran atau jalur pembakaran solarnya, dan ya macam-macam lah. Tapi ini gambar sederhananya di mana ada burner, di mana itu adalah titik untuk pembakarannya, menghasilkan energi pembakaran, menghasilkan temperatur yang tinggi. Panas dari burner itu akan memanaskan pipa-pipa tubing yang berisi air ya, terjadi pertukaran kalor di mana
berdasarkan hukum kedua termodinamika, di mana laju aliran panas itu dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah, air akan mendidih dan menghasilkan uap, dan uap itu akan bertekanan dan keluar dari steam outlet. Ada tiga variabel yang dalam konteks ini kita kunci, yaitu ada temperatur, ada volume, dan tekanan. Karena ini berkaitan dengan boiler. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kenapa sih harus steam? Kalau konteksnya itu untuk apa namanya pembakaran ya, sorry sorry, konteksnya untuk pemanas ya, masih banyak media lain seperti heater elektrik gitu ya. Nah, ini yang pernah saya pelajari dulu saat saya masih bekerja di boiler manufacturing ya, di mana pada awal-awalnya itu saya dikenalkan dengan steam, di mana kalimatnya kurang lebih seperti ini. Volume 1 ml air ketika dipanaskan pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer akan setara dengan volume 1.700 ml uap air. Terjawab ketika saya sudah mulai kuliah konversi energi dan saya pelajari lebih dalam lagi kenapa bisa seperti itu. Rupanya ini ada kaitannya dengan persamaan gas ideal. Ya, ini ya persamaan yang dulu pernah kita pelajari waktu SMA. Rumus persamaannya adalah P sama dengan P V sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan ya, gaya persatuan luas, volume adalah ya volume ya, ruang yang ditempati si gas tersebut. Lalu N adalah jumlah mol ya dari gas tersebut, jumlah partikel gas ya yang dinyatakan dalam mol. Lalu R adalah konstanta gas ideal ya. Artinya ini adalah nilai konstanta. Lalu T adalah temperatur. Nah, sebelum masuk yang lebih dalam lagi ya. Jadi persamaan gas ideal ini eh, penurunannya itu dari hukum-hukum sebelumnya ya, yang diciptakan oleh orang-orang hebat ini. Ya, yang pertama adalah hukum Boyle ya, yang menyatakan bahwa suatu jumlah gas pada suhu konstan ya, jadi suhunya konstan, maka tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi suhunya konstan, tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Gambarannya seperti ini. Kalau kita pompa ban ya, si pompa itu ketika pistonnya kita tekan, volume yang ada di dalam pompa itu, volume udaranya, dia akan menyusut, volumenya akan mengecil, tekanannya akan naik. Nah, itulah hukum Boyle. Nah, yang selanjutnya adalah hukum Charles ya. Langsung saja kita kunci pada tekanan yang konstan, maka volume akan berbanding lurus dengan temperatur atau suhunya ya. Kalau pernah lihat balon udara panas ya, ini mungkin cuma di film-film aja ya. Jadi balon udaranya itu pada awalnya adalah kondisinya kempes. Ketika kita panaskan udara yang ada di dalam balon tersebut, volume udara di situ akan mengembang seiring dengan temperatur yang meningkat. Karena volume udara lebih besar dan bobotnya menjadi ringan dari udara di sekitarnya gitu. Perbedaan berat ini yang membuat balon itu terbang. Nah, selanjutnya adalah Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ya. Kita kunci pada volume yang konstan, maka tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Tekanan berbanding lurus dengan temperatur ini adalah contohnya pada tabung gas. Kalau pernah ikut simulasi pemadam kebakaran menggunakan tabung gas CO ya, yang udaranya isinya CO, instrukturnya kan pasti bilang, mengingatkan pesertanya jangan pegang nozzle dari tabung gas CO ketika digunakan. Kenapa?
Kondisi awal tabung gas itu tekanannya tinggi, temperaturnya rendah. Nah, ketika kita gunakan si tabung itu ya, tekanannya kan kita lepas tuh, tekanannya turun. Seiring dengan tekanannya turun, temperaturnya juga ikut turun. Bahkan pada kasus kita tekan terus ya, si gagangnya itu tekanannya turun, si gasnya itu keluar bersama dengan itu temperatur di nozzle-nya juga ikut turun bahkan sampai ada bunga esnya gitu. Nah, dari tiga itu yang keempat itu ada hukum Avogadro ya. Nah, variabel tekanan dan suhunya konstan. Ya memang dua variabel ini ya, tekanan sama temperatur ini kan seringnya ada di lingkungan kita gitu ya. Jika keduanya konstan, maka volume akan berbanding lurus dengan jumlah molekul gasnya ya. Ya itu make sense ya. Ya itu hubungannya sama hukum Charles dan hukum Boyle ya. Jadi ketika keduanya konstan ya perpindahan volume juga akan sama dengan juga jumlah mol gasnya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas pernyataan yang sebelumnya 1 ml air itu kok bisa jadi 1.700 ml uap air gitu. Nah, yang perlu kita tahu adalah 1 ml air dengan berat jenis air ya pada umumnya adalah 1 gram. Dari 1 gram itu kita dapatkan 1/18 mol air. Bagaimana cara hitungnya? Senyawa air itu apa sih? H2O. Berarti hanya ada 2, O-nya ada 1. Nah, kita lihat tabel periodik, massa molar H itu ya, H2O karena hanya ada 2 berarti 2 kali 1. Ditambah massa molar oksigen itu 16. Nah, berarti 2 tambah 16 sama dengan 18. 18 gram per mol. Nah, kita butuhnya 1 gram air. Berapa molnya? Berarti 1/18 0,0556 mol. Nah, selanjutnya kita tahu 100 derajat Celcius di air pada tekanan 1 atmosfer. Kita konversikan ke Kelvin, 373 Kelvin. Kita cari berapa konstantanya untuk gas ideal ya itu karena nilainya nilai konstanta dan yang kita butuhkan adalah satuan yang ada volumenya ya jadi kita pakai yang 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin kita masukkan dari yang kita ketahui ke persamaan gas ideal P-nya kita pindahkan kita cari volumenya kita dapatkan V sama dengan 1.700 ml. Nah, di boiler volume bersifat tetap sehingga temperatur akan berbanding lurus dengan pressure. Maka yang kita manfaatkan di boiler itu ya pressure dan temperaturnya. Selanjutnya kita masuk ke energi pembakaran. Nah, ya bahan bakar itu macam-macam ya. Ada bahan bakar gas, ada bahan bakar yang liquid itu kayak solar ya, terus ada yang padat itu batu bara gitu ya. Jadi kita bisa punya satuan aliran flow dari pembakaran ini tersebut macam-macam ada liter per jam, meter kubik per jam, atau kilogram per jam. Dan setiap bahan bakar memiliki macam-macam spesifikasi, ya spesifikasi parameternya yang kita bisa cari tahu kalau kita mau tahu berapa energi yang dihasilkan dari bahan bakar tersebut, ya kita cari heating value-nya atau nama lainnya itu calorific value. Untuk bahan bakar gas itu kan macam-macam ya, ada propan, butan, metan ya. Itu memiliki kepadatan tersendiri gitu ya. Ya sebagai contoh ya, ini datanya saya googling aja. Jadi contohnya kita misalkan ambil contoh 100 meter kubik per jam itu flow gasnya. LPG di Indonesia itu heating value-nya di sekitar 54
megajoule per meter kubik dengan kepadatan 0,5 kilogram per meter kubik ya. Kita hitung dapat di 2700 megajoule per jam. Besar ya. Nah, kita lanjut ke materi yang ya jujur aja ini heat transfer itu menarik ya. Bukunya itu setebel ini ya. Ini buku bahasa Indonesia kurang lebih 600 halaman. Kalau untuk versi bahasa Inggrisnya penulisnya sekarang banyak banget ya, yang rata-rata di 300-400 halaman. Saya belajar di satu semester, ya agak seluruhan dipelajari. Salah satunya heat transfer, terus juga pernah belajar tentang heat exchanger-nya, perhitungannya, wow, amazing ya. Tapi pada video kali ini yang kita bahas itu konduksi. Walaupun di boiler sendiri sebetulnya nggak cuma konduksi, tapi ya pada konteks kali ini kita bahas yang konduksi. Gambarannya seperti ini, jadi ada sumber panas ya. Sumber panas ini dia akan memancarkan panas ke permukaan pipa water tube ya. Terus panasnya merambat masuk untuk memanaskan air. Detailnya seperti ini. Nah, karena si bejana atau vesselnya itu memiliki ketebalan dan memiliki luas permukaan, ini adalah gambaran heat transfer konduksi yang terjadi. Kita masuk yang lebih detail. Ini adalah variabelnya. Pusing. Saya juga agak bingung mulai dari mana gitu ya. Oke, tadi kita bahas energi pembakaran ya. Satuannya megajoule per jam. Nah, kalau laju aliran panasnya dengan satuan BTU, ya itu satuan imperial Inggris ya. Ada satuan luasnya, artinya laju pemanasan atau laju panas aliran panas ya. Itu adalah QX. Yang perlu kita tahu hukum kedua termodinamika, yaitu laju aliran panas mengalir pada temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Artinya QX ini ke kanan, di mana T1-nya itu lebih tinggi, T2-nya lebih rendah. Lajunya melewati material yang memiliki K, konduktivitas termal. Permukaan yang memiliki luasan. Material memiliki ketebalan. Nah, karena eh, adanya perbedaan temperatur antara kiri yaitu T1 dan kanan yaitu T2, artinya ketebalan X atau L adalah ketebalan total ini. X itu adalah nilai titik ketebalan ini di mana akan ada gradasi atau gradien ya. Di mana setiap X ini ya, X ini akan ada di beberapa titik ini akan memiliki T2 yang berbeda-beda. Maka terdapat gradien T terhadap X atau do T per do X. Kalau kita lihat ke persamaan satu untuk menjawab gambaran di sini, Qx per A sama dengan minus K do T per do X. Dimana kenapa ada minus di sini? Karena ya laju alirannya dari tinggi ke rendah. Dan T1 ke T2 menurun, artinya gradiennya minus. Laju alirannya ke arah minus, sehingga di sini ada minus. Kita masuk ke persamaan 2, di mana kalau kita buat T1 berada pada X0 atau titik awal dan T2 dengan
X yang sama dengan L, artinya ujung bertemu ujung, maka kita dapat persamaan dua di mana QX per A sama dengan K T1 minus T2 per L. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa minusnya hilang? Karena ini adalah delta T. Jadi minusnya pindah karena kita melihat dari sisi perubahan temperatur dari ujung ke ujungnya. Untuk gambaran lebih mantapnya, kita coba ke soal berikut. Nah, soalnya ini ada waktu 10 detik. Silakan di pause videonya jika waktunya kurang atau butuh waktu yang lebih. Di sini ada satuan-satuan yang dalam satuan Inggris ya, British Imperial. Yang perlu diperhatikan dari satuan ini ada perbedaan di temperatur itu satuannya beda, panjang atau tebalnya itu beda itu, dan satuan waktunya juga beda. Harus dikonversikan dulu, silakan dikerjakan. Oke, udah selesai, cepet banget ya. Jadi eh dari yang tadi saya sebutkan ini, karena kita langsung nyari T2, ada perbedaan satuan, pertama kita harus sesuaikan dulu satuannya. Paling enak itu kalau misalkan satuannya kita samakan ke arah konstanta. Jadi kayak gini kan lebih gampang pindahin dari Fahrenheit ke derajat Rankine ya. Daripada kita konversiin satuan ini malah repot lagi, mending ini aja kita ubah. Ini kita ubah nih ke feet, dari inci ke feet. Terus ini BTU per second, ubah dulu ke jam. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa pakai persamaan yang kedua, di mana T1 minus T2. Nah, kita pindahkan K dan L-nya. Tinggal nanti jadi T1 minus T2. Nah, nanti kita akan dapat T2-nya kalau dikonversi ke Fahrenheit jadi 249,63 derajat Fahrenheit. Artinya ada penurunan. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya, ya, ini karena ya ketebalan ini mempengaruhi ya. Artinya kalau semakin tebal, T2-nya kan semakin kecil. Jadi seperti itu. Kesimpulan dari pembahasan kita untuk video kali ini, ya, boiler ini memang menjadi solusi dalam distribusi thermal dan tekanan yang banyak dimanfaatkan di segala sektor. Lalu kita bisa menghitung energi pembakaran dari laju aliran dikali dengan heating value dari bahan bakar tersebut. Selanjutnya, perpindahan panas secara konduksi ya dari apa yang kita pelajari sebelumnya itu dipengaruhi oleh laju aliran panas, konduktivitas thermal material dan tebal materialnya. Terus semakin luas permukaan material yang terpapar panas, akan semakin besar laju aliran panasnya. Ya, itu udah dibahas di persamaan sebelumnya. Lalu yang terakhir, semakin tebal material yang dilalui panas, akan semakin kecil laju aliran panas. Ya, itu juga tadi yang kita bahas di soal sebelumnya. Jadi kira-kira menarik ya pembahasan kali ini. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Minta tolong subscribe-nya ke channel saya agar saya semakin semangat untuk membahas materi-materi yang lebih menarik. Like video ini jika kalian suka, dan mari kita gunakan kolom komentar sebagai tempat untuk diskusi, bertukar pendapat, bertukar pikiran, agar kita bisa semakin berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa.